Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah, baik kelas 5B maupun kelas 5C. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-an, hari ini kita akan belajar tauhid. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang bab adil dan zalim. Ya, seperti kalian ketahui, adil. Di sini Ustadzah mempunyai dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan yang kedua menurut syara atau istilah Islam. Adil menurut bahasa artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil menurut bahasa yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan adil menurut syara atau menurut istilah Islam yaitu ada beberapa pengertian. Yang pertama, tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ada seseorang yang mengeluarkan zakat. Orang itu sudah mampu. Ya. Orang itu menjalankan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang itu telah berlaku adil dalam hartanya. Yang kedua, mengambil haknya sendiri. Contoh, ada seseorang buruh yang mengambil upah sesuai kesepakatan dengan majikannya. Jadi seorang buruh tersebut menerima gaji sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan dia per bulan dapat 500.000, ya dia dapatnya 500.000, tidak meminta tambahan. Ya, dia telah mengambil haknya sendiri. Jadi dia sudah berlaku adil. Yang ketiga, menunaikan hak orang lain atau memberikan hak pada pemiliknya. Dan sebaliknya tadi, seorang majikan telah memberikan upah hak orang lain kepada buruh tersebut. Ya. Jadi seorang majikan itu telah menunaikan hak buruh tadi. Haknya apa? Hak memberi gaji atau upah. Yang keempat, menjaga dan menghormati hak orang lain. Kita menjaga atau memelihara lisan, menjaga anggota badan supaya tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya. Jadi, bersikap adil itu merupakan kewajiban untuk setiap orang muslim. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi, perilaku adil itu mendekatkan kita kepada takwa. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam sesungguhnya itu merupakan agama keadilan. Ini disebabkan karena setiap sisi dari ajaran Islam tidak pernah lepas sedikit pun dari prinsip-prinsip keadilan, baik itu di bidang akidah, ibadah, muamalah, maupun di bidang hukum dan peradilan. Karena itulah tidak keliru jika dikatakan bahwa keadilan merupakan intisari ajaran Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil dalam semua urusan. Ini artinya kita tidak boleh berlaku zalim sedikit pun, karena kezaliman itu merupakan lawan dari keadilan. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la'natullahi 'alal dzalimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Ya. Nah, zalim. Zalim juga mempunyai dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah Islam.
Zalim menurut bahasa yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Kebalikannya dari adil. Sedangkan zalim menurut istilah Islam atau syara, yang pertama, melampaui batas atau tidak mau menaati peraturan. Misalkan ada seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal orang itu telah memenuhi syarat untuk berzakat, maka ia termasuk orang yang zalim. Ya. Yang kedua yaitu mengambil hak orang lain. Contoh, ada orang yang mencuri. Ya. Itu termasuk orang yang zalim karena ia atau mereka mengambil hak orang lain, yaitu mencuri. Yang ketiga yaitu menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya. Misalkan ada orang yang bersaksi palsu atau berbohong yang menyebabkan orang lain tidak memperoleh haknya. Yang keempat yaitu merusak hak orang lain. Contohnya menyakiti, melukai, ya, bahkan membunuh. Ia termasuk orang yang zalim karena sudah merusak hak orang lain. Jadi, persoalannya banyak orang yang keliru dalam memahami makna adil dan zalim. Akibatnya, banyak orang yang zalim tidak merasa telah menegakkan keadilan. Sebaliknya, tidak sedikit para penegak keadilan malah dituduh sebagai orang yang zalim, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.